Sakit pinggang karena salah diurut. Yes, situ Pak. Karena aduh, pelan-pelan wae Pak, pelan-pelan. Ya nanti kalau mau gerak bebas setelah dibetulkan. Wis. Kayak susah banget ya. Aku ini diajari terapi kocok ini. Ya hasilnya nggak maksimal karena kan peredaran darahnya nggak, itu kan cuman mengendorkan otot, jadi untuk peredaran darah itu belum bisa. Gimana? Nanti dilepas saya aja enggak apa-apa. Ya, lepas juga enggak apa-apa. Sampai ditempel-tempelin kayak gitu. Oh. 3 loh sekaligus loh ini. Itu bener-bener nggak bisa dia. Itu udah menjalar ke pinggang yang tadinya kakinya bermasalah karena salah urut, salah penanganan, akhirnya larinya ke pinggang sampai tadi setelah diurut kemarin itu di paha atas bengkak ya. Berbaring dulu, balik badannya balik, jangan tengkurap. Siap sip. Astagfirullahaladzim ya Allah. Coba ditekuk Pak, ditekuk terusin lagi. Ada rasa sakit ya? Sing sebelah kanan apa kiri? Sing mana Pak? Oh, sebelah kanan. Bismillah. Astagfirullah. Terus kayak gampang kram, kayak gampang kesemutan gitu. Ya kalau kram kesemutan itu disebabkan darah tidak lancar. Ini sakit banget. Di antara sepanjang ini ya yang sakit yang ini. Karena di sini ada penyumbat. Tapi itu kan yang bermasalah kaki yang sebelah kanan tuh Om. Nanti kalau misalnya kaki kiri tidak gituin nggak sakit Om? Coba ya sakit nggak? Oh ini agak sakit dikit. Iya. Tapi sakitan yang Kanan. Allah Akbar. Udah lama loh Om. 2 bulan. Enggak, itu sebelum puasa aja udah kayak gitu Om. ini sebelum mungkin tahun yang lalu. Iya. Itu kalau duduk lama juga suka pegel. Iya. Udah lama. Iya. Karena ini udah kelihatan darah itu enggak ada aliran darah yang kelihatan mengalir. Ini kan kosong. Meliputi apa aja Om? Apanya? Di sini ngobatinya. Semuanya. Nek senengke siji-siji kesel sing senengke. Keluhannya apa? Kalau tak tangani sesuai keluhan. Karena yang di sini tuh ada yang tumor otak juga alhamdulillah ada yang sembuh, liver juga ada yang sembuh, stroke juga ada yang sembuh, asam lambung juga ada yang sembuh. Melalui pijakan ini Om. Iya. Refleksi ya.
vertigo. vertigo juga, hipertensi, diabetes, apalagi. Hah? Komplit berarti ya Om. Kalau dokter kan ada spesialis kan mata ya sendiri, setiap hari THT juga sendiri. Kalau saya insya Allah semua tak tanganin. Cara mengerjakan ya sesuai apa yang diperlukan. Bukan ya. Ada juga yang dari Kediri itu saraf kejepit di pinggang, operasi, udah operasi 4 bulan. Alhamdulillah itu 2 kali juga sembuh. Di YouTube juga ada. Dia operasi, udah sempat operasi juga? Sempat operasi. Oh gitu. Operasi 4 bulan. Tumor otak setelah operasi ringan 8 bulan. Itu alhamdulillah nggak sampai sebulan juga sembuh. Di sini juga berapa kali tuh? 4 kali. 4 kali. Dari mana itu orangnya? Kediri. Terus Pepe dia dari sini? Iya. Itu yang kalau yang apa ya, yang saraf kejepit habis operasi itu baru penanganan 2 kali itu kan. Yang tumor otak 4 kali, kalioso. Dampak operasi itu gagal kebutaan. Oh gitu, efeknya kebutaan. Kebutaan tapi setelah dioperasi Tumor. ringan itu belum pengangkatan tumor sebelumnya. Baru kesini. Awal-awal itu. Baru awal operasi dikasih selang, pembuangan cairan katanya kelebihan gitu otak itu. Nah, setelah dioperasi selang beberapa jam pandangan kabur, buram, nggak sampai sehari nggak bisa melihat. Setelah operasi ringan itu. Tapi setelah 8 bulan terus bawa ke sini lah, tak tanganin 4 kali kalau nggak 3 kali itu. Alhamdulillah rasa pusing yang diperkirakan tadi tumor otak itu alhamdulillah bisa hilang. Tapi butanya nggak bisa sembuh karena itu ada saraf yang terputus. Nah, terus setelah tumor otak saya fokuskan ke situ sembuh, yang rasanya pusing. Nah, terus gimana ini masalah yang mata buta gitu? Ya tak coba, barangkali bisa. Nah, ternyata karena buta itu karena ada saraf yang terputus. Nah, gimana nyambungnya? Akibat itu ya, operasi kecil itu. Nah, akhirnya setelah dari sini tak terapi juga, matanya nggak bisa sembuh karena ada saraf yang putus. Setelah itu minta saran gimana kalau di operasi total yang katanya dokter itu tumornya diangkat. Nah, akhirnya setelah dioperasi selang beberapa jam malah nggak ketolong orangnya. Ya Allah. Tapi masalah pusing udah hilang duluan. Itu kan cuma mau dioperasi, cuman kepengen bisa melihat lagi kayak sebelum dioperasi gitu. Operasi di mana tuh? Wes itu kurang tahu. Saya nggak mau menyebutkan tempat itu, nggak mau. Nanti kesalahan. Iya betul. Cowok cowok? Cowok sekitar usia 45-an. 45, 47 sampai segitu. Emang dia tuh keluhannya di kepala? Kepala awalnya cuma pusing nggak ketahan, pusing nggak hilang-hilang gitu. Bukan vertigo itu, bukan? Bukan, rasanya nyut gitu. Tapi dokter memvonis tumor. Tumor otak. Mungkin di ronsen di scan kan ada hitam, Mbak. Hitam itu
kalau menurut saya itu cuma darah menggumpal yang nggak bisa mengalir, akhirnya ya rasanya sakit yang nggak tahan. Iya. Ini setelah terapi kalau nggak 3 kali 4 kali itu udah sembuh. Pertama sebelum tak tanganin itu kalau mau berdiri harus cari pegangan, terus pelan-pelan, kalau langsung berdiri jatuh lagi. Tapi setelah 3 sampai 4 kali penanganan itu berdiri ya berdiri aja, nggak ada keluhan yang pusing, yang berat, nggak ada. Berdiri kayak udah normal gitu ya. Terus istrinya itu kan yang laki, terus istrinya punya keluhan apa itu, kalau yang nggak bisa hamil itu ada apa yang kista, kista kan. Nah, Pak, ini minta solusi, saya mau ke situ nggak bisa gitu. Saya tuh punya keluhan kista. Oke, ya. Terus tak saranin, kamu cari ini, coba direbus. Herbal itu. Hah? Herbal. Nah, seminggu kemudian itu dicek lagi, Positif. itu udah hilang, positif, nggak ada. Nggak ada. Oh. Alhamdulillah. Nah, kita ya seharusnya harus dioperasi. Iya, biasanya harus diangkat. Tapi alhamdulillah. Yang diabetes yang 400 gulanya itu. Tapi alhamdulillah lama nggak kontrol, nggak dicek. Tahu-tahu kan penasaran kan, mau ngecekin gitu kan. Akhirnya dicekin. Yang dulunya itu awalnya dari 400, sekian. Setelah tak rawat, ya paling kesini pertama, kedua itu selang 1 minggu. Nah setelah itu berikutnya, yes, seingat dia sampai beberapa bulan gula itu dites, dicek lagi tinggal 114. Turunnya drastis ya. Nanti normal, itu sudah normal. Dari 400 ke 100 sampai normal lagi. Biasanya udah kesakitan sendiri. Bisa. Kalau pinggang kan kalau belum ketemu yang benerin, itu kan larinya nanti kan saraf kejepit yang harus dioperasi. Sebenarnya pinggang itu permasalahan terakhir. Jadi masalah awal bikin sakit pinggang itu disebabkan karena penyumbatan darah. Sampai dioperasi itu sebenarnya gagal total itu, wes. Keputusan yang apa ya, yang nggak tepat. Saya nggak mau operasi. Ya kalau dokter itu contohnya operasi. Harus operasi dulu. Sebenarnya itu cuma apa ya? Seperti lampu lah. Lampu itu nggak nyala itu kan masalahnya belum tentu di lampu kan, karena saklarnya belum nyambung. Nah seharusnya dicari permasalahannya itu, nggak kok main tangan harus dioperasi gini kan kesalahan. Jadi kalau lampunya nggak masalah malah nggak jadi masalah lampunya kan? Iya. Jadi kemana-mana. Karena apa? Saya ngomong gitu kan. Tidak 100-200 orang permasalahannya sama, bukan di pinggang. Sarafnya yang bermasalah. Bukannya pinggang, enggak. Emang sakitnya di situ. Cuman permasalahan yang harus dibetulkan itu bukan di situ. Minyak apa deh? Hah? Minyak apa? Ini minyak ya cuman buat urut aja, kayak bukan kayak gitu. Ini bisa gerak sendiri. Karena orangnya
Coba sekarang ditekuk lagi, dilurusin. Rasanya gimana? Udah agak berkurang atau masih tetap sama? Apa ya, kayak liur gitu ya? Enggak, maksudnya rasa sakitnya yang tadi itu masih sama apa berkurang atau gimana? Kalau sakitnya kan kalau posisi pas berdiri atau apa gitu. Coba ini sama ini itu ringanan mana? Ditekuk lurusin, sama yang ini Ringanan kanan. ringanan kanan. Padahal tadi yang sakit ya sebelah kanan. Ini berat yang kiri. Nah, ini tadi kan sakit banget. Oke. Tak kasih tekanan yang sama, sini tadi juga sakit. Sekarang sakit mana? Ini sakitnya. Ini tekanannya sama loh ini. Ini yang sini. Yang sini. Tadi sakit sini sekali kan? Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini dilipat coba dilipat lagi. Ini rasanya pinggang gimana? Enggak terasa. Enggak terasa. Enggak terasa. Kemungkinan malah sudah sembuh ini pinggangan. Biasanya mati kalau dia berdiri atau Coba nanti buat berdiri. kalau untuk kayak tidur kayak gini memang nggak masalah, tidurnya juga diatur kok. Tidurnya diatur, maksudnya nggak yang kayak gimana gitu kan. Tapi itu kendalanya kalau mau berdiri itu sampai bisa tolong nih di itu. Coba ini cuma buat ngetes saja. Ini kan tadinya kan pinggang tak? Iya. Saya belum sama sekali megang pinggang. Coba buat duduk Pak. Coba buat duduk. Masih sakit banget tak? Coba buat berdiri, coba. Masih rasa Pak sakit banget tak? Di sini yang masih agak terasa dikit. Dikit kan? Coba buat berdiri Pak. Buat berdiri. Ini kan sama sekali belum pegang pinggang saya. Ya kan? Enak kan? Nah, disinilah saya itu mau mengungkap. Kalau sakit pinggang, jangan buru-buru ambil keputusan itu pinggang harus dioperasi. Tanpa disentuh pinggang pun sekarang udah agak ringan. Tuh kan? Jadi jangan asal-asalan tahu itu alternatif. Jangan buru-buru pinggang itu dioperasi. Karena apa? Ini pasien sakit pinggang yang tadinya berdiri susah banget, belum tak pegang pinggang sama sekali, alhamdulillah berdiri sudah enak. Tuh kan? Apa yang saya katakan dari awal, sakit pinggang saraf kejepit dioperasi itu salah fatal. Nggih mboten? Nah, pun berbaring lagi. Sekarang pinggangnya Yom? Pinggangnya biar lebih maksimal. Tapi kan kalau buat berdiri, jenengan melihat sendiri kan, yang dari sebelum tak tangani susah banget kan. Padahal pinggang belum tak sentuh loh ini. Ini baru mau saya sentuh. Karena apa? Biarpun di sini bermasalah, ya kan, bukan apa ya, permasalahan tuh di sini semua enggak. Cuma di sini juga bermasalah, tapi masalahnya di sini tuh paling ringan. Meskipun di sini paling sakit itu paling ringan di sini masalahnya. Yang masalahnya yang serius itu malah dari sini ke bawah sini. Kalau di sini masalahnya masalah ringan. Karena cuma darah itu mengalir, tidak sampai di sini kekeringan darahnya. Yang mengakibatkan di sini terasa sakit itu karena darah dari bawah itu nggak bisa naik ke atas. Iya, penyumbatan ada di bawah. Nah, sakitnya itu di sini. Seperti tak gambarkan lampu yang ada saklarnya itu. Lampunya mati itu belum tentu lampunya nggak nyala. Itu belum tentu lampunya yang apa itu rusak atau mati, enggak, karena saklarnya itu enggak nyambung. Tapi setelah saklarnya dipencet, disatukan,
bisa ngalir aliran setrumnya. Begitu juga ini. Apa di pinggangnya Om? Ya karena kan darah tersumbat itu ya penyebabnya darah tersumbat tidak mengalir dengan lancar. Harus sering-sering olahraga ya. Enggak apa ya? Enggak harus Enggak harus. makanan mungkin. Enggak. Itu karena biasanya itu pernah jatuh. Nek dipikir karena olahraga. Pemain bola itu kurang apa gerak harus maksimal, lari-lari juga maksimal. Tapi kan badannya itu kalau ditanya di wawancara itu badannya nggak enak semua. Iya, ada hal ya. Kemudian ada Om Cina? Aduh. Nggak sakit ini cuman apa? Ini kan ragu. Aduh. Masih sakit kalau dioperasi. Oh iya. Saya nggak mau. Nggak mau mendingan gini saya. Lari-larinya itu lambat laun ya Mana-mana. dioperasi. Tapi ya jangan sampai lah. Waktu saya dikasih tahu teman saya semalam, Mas sampai ke situ aja, si pokoknya ke situ, insya Allah cocok. Ini sakit nggak? Enggak begitu. Nggak begitu ya. Sama yang kiri sakit. Sama sih, enggak Sama? begitu. Kemungkinan ini pinggang sudah sembuh. Kemungkinan. Coba buat duduk. Kemungkinan. Betul. Masih? Coba berbaring posisi miring ngadep sini. Oh, Sini. Posisinya miring. Iya. Lemes saja, lemes. Lemes saja. Lemes ya. Lemes. Lurus. Coba balik sama kalian. Udah nggak sakit kan? Kalau nggak sakit kesini lagi nih. Iya lah, pasti tadi Enggak, kesekian. maksudnya nggak usah ngeliat gitu loh. Kalau ngeliat di kesakitan kan kasihan. Alhamdulillah. Itu Om yang bunyi Om. Coba buat duduk. Ya. Gimana rasanya? Ya kalau langsung aku kan ya ini kayak masih tebel yang di belakang pinggang itu. Cuman untuk coba buat proses berdiri, Pak. Iya nanti kaki udah berat, duduknya agak lama dikit. Nanti terasa enggaknya. Oh gitu, sip. Insya Allah tambah durasi ke sini, insya Allah lebih enteng. Biasanya paling terasa sakit pinggang itu duduk berapa lama, Pak? Ya agak mungkin durasinya 3 menit ya. 3 menit. Nah, coba dirasakan. Kadang itu ada rasa masih sedikit sakit. Terus tak tinggal nanganin yang lain. Setelah selesai nanganin tak tanya lagi, yang sakit yang tadi masih enggak? Udah enggak ada. Ya coba ditunggu. Ini sekitar sudah 2 menit duduk. Pak, takutnya ini gue nggak bisa
Bisa nggak? Ngeramu? Iya. Ya coba. Apa-apa? Ini dia kaki pernah keselio. Anak kecil kan, anak kecil tuh om, Cerita sama masih om. kecil gitu kan, main-main gitu om. Pernah aku ngerasa kesel kayak gini om. Oh gitu. Kesel kayak gini sedikit om. Ah. Ya namanya masih anak kecil toh, masih anak-anak gitu ya udah. Hmm. Aja masih tak nggak tak rasa-rasa gitu loh. Kok lama-lama udah segini lah umur segini kok kadang-kadang mau dipegang sini kok sakit banget ya. Itu karena ada darahnya yang belum bisa lancar mengalir dengan normal semenjak jatuhnya itu, sejak tergilirnya itu loh. Kalau udah sakit sini kok sampai ke sini kok. Sampai di pinggang ya. Rasanya kok enak. Enak banget. Ya, insya Allah nanti bisa diatasi. Terus kalau dipegang nih om kayak ada kayak benjolan. apa ya iya gitu. Itu karena ada daging dan otot itu menyatu. Jadi harus dipisahkan, itu yang menjadi penghalang darah itu naik ke atas itu susah. Makanya kalau kecapean pinggang berdiri lama itu rasanya pegel sampai di pinggang. Iya betul. Oh. Tapi ini kalau misal kita lagi relax nih, kadang kalau nggak kerasa ya nggak sakit. Tapi kalau sengaja nih, kadang-kadang iseng-iseng ya gitu. Tak lagi nih om. Aku sendiri kok. Iya. Sakit, emang sakit. Insya Allah bisa ditangani nanti. Nah itu mau nanya yang suaminya. Gimana sekarang rasanya? Tuh duduk 3 menit sudah ada. Buat berdiri. Cangding, yuk. Udah enakan? Alhamdulillah. Itu awal dari saraf kecepit itu seperti itu. Yang ujung-ujungnya tahu nanti 5 tahun atau 10 tahun disarankan untuk operasi. Nah, sakit pinggang itu sebaiknya ya kalau bisa itu langsung dicarikan tempat di mana orang itu bisa membetulkan gejala saraf kecepit. Ya, begitulah kurang lebih cara mengatasi saraf kecepit. Coba Pak, itu buat berdiri satu kaki yang kanan buat berdiri. Nah, itu sakit pinggang ada nggak tuh? Kalau tidak ada. Imbang, rasanya kanan dan kiri imbang enggak? Ya kalau dibedakan dari yang sebelum tak tangani mah jauh. Oh, ya begitulah kurang lebih cara menangani saraf kecepit di pinggang. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Cukup sekian.